Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Saat ini sudah banyak orang di seluruh dunia telah mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir, terutama agama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazirah Arab, namun telah menyebar pesat kepada seluruh penjuru dunia. Berikut ini terdapat ada 5 mualaf paling berpengaruh di dunia. Mualaf adalah sebutan bagi mereka yang mengubah keyakinan sepenuhnya memeluk Islam. Meski tak memeluk Islam sejak lahir, ternyata tak sedikit dari kaum mualaf yang menjadi pejuang Islam, dan akhirnya memiliki pengaruh yang besar di dunia Islam. Yang pertama yaitu Dr. Bilal Philips. Abu Aminah Bilal Philips atau yang bernama asli Dennis Bradley Philips. Kecintaannya terhadap Muslim, itu memberinya kesempatan kepada pria berumur berusia lebih dari 60 tahun ini, menjelajah ke berbagai negara termasuk Malaysia dan Indonesia pada tahun 1960-an. Di 2 negara berpenduduk mayoritas Islam ini Philips mulai tertarik mempelajari Islam dan memutuskan untuk mempelajari Islam secara intensif. Pria berdarah Jamaika ini menghabiskan masa kecilnya di Kanada. Pada tahun 1990-an Philips bekerja di Departemen Agama Arab Saudi. Kala itu Perang Teluk sedang berkecamuk. Saat tentara Amerika Serikat bermarkas di sana, Philips terpilih untuk memberi materi seputar Islam kepada mereka. Hasilnya sekitar 3.000 serdadu Amerika menjadi mualaf karenanya. Dan berkat karirnya, beliau telah menulis, menerjemahkan, dan mengomentari lebih dari 50 buku Islam dan telah muncul atau tampil di berbagai saluran televisi nasional dan satelit, termasuk TV Saudi, TV Sharjah, TV Ajman, saluran Islam, TV Huda, dan TV Perdamaian. Philips dibesarkan sebagai seorang Kristen, dengan ibunya seorang Anglikan dan ayahnya seorang Presbyterian. Philips menghabiskan 11 tahun pertama masa kanak-kanaknya di Jamaika, sebelum bermigrasi ke Toronto, Ontario, Kanada. Ia bersekolah di Jarvis Collegiate Institute untuk sekolah menengah pertama, dan Northview High Collegiate Institute untuk sekolah menengah atas dari tahun 1962 hingga 1965. Philips pindah bersama keluarganya ke Sabah, Malaysia Timur pada tahun 1964, karena orang tuanya adalah bagian dari Colombo Plan. Philips kuliah di Universitas Simon Fraser di Vancouver dari tahun 1967 hingga 1970, di mana dia mengambil biokimia. Philips telah bertemu dengan Islam beberapa kali dalam perjalanannya, tetapi buku yang membuatnya menang adalah Islam. Beliau masuk Islam pada Februari tahun 1972, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abdullah Hakim Kwik kala itu. Yang kedua, yaitu Daniel Streeck. Daniel Streeck adalah salah seorang anggota Partai Rakyat Swiss atau SPD di Switzerland. Dia merupakan politikus terkenal karena sikapnya yang keras menentang pembangunan masjid di seluruh Swiss. Daniel berusaha mengerti dan mempelajari Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam dengan tujuan untuk melawan kaum Muslim. Di tengah usahanya ini Daniel mengakui kebenaran Al-Quran dan menjadi seorang Muslim. Setelah menjadi mualaf, Daniel memfokuskan kegiatannya berpartisipasi dalam pembangunan Partai Demokrat baru. Gerakan ini memfokuskan diri dalam mentoleransi beragama, mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan kerjasama dalam kehidupan. Setiap hamba yang dipilih Allah, tentu tak memandang fisik, identitas, asal atau jabatan sekaligus. Seperti kisah seorang pria bernama Daniel Streeck, salah satu orang pilihan Allah. Streeck merupakan penganut Kristen yang taat. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecilnya, ia pernah bercita-cita menjadi pastor. Namun ketika remaja niatnya berubah. Ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. Partai Rakyat Swiss SVP bukanlah partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendekia, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan Muslim. Partai ini menjadi penentang nomor 1 penyebaran Islam di Swiss. Dan Streeck adalah sosok yang paling vokal menyerukan penutupan masjid di seantero negeri coklat ini. Sebelum masuk Islam, Streeck mempropagandakan anti-Islam ke seluruh negaranya. Ia menaburkan benih-benih kemarahan dan cemoohan bagi umat Islam di Swiss. Ia merasa mimbar dan kubah masjid tidak cocok dengan budaya negara itu. Ia juga menuding Islam sebagai agama teroris, pembuat onar, dan kekerasan. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Dengan harapan jika ia memahami ajaran Nabi Muhammad itu, maka ia akan mampu meruntuhkan iman kaum muslimin. Namun,
Yang terjadi ia malah terpesona dengan ajaran rahmatan lil alamin ini. Hingga pada awal tahun 2010 lalu, Streich yang awalnya begitu membenci Islam, tiba-tiba dikabarkan telah menjadi penganut Islam. Di masa-masa kampanye untuk menentang berdirinya menara masjid di negaranya, ia merasa perlu mengetahui Islam agar dapat berargumentasi dengan kalangan Muslim mengenai berbagai hal tentang keimanan, terutama ide-ide partainya yang menginginkan pelarangan menara masjid. Namun, tanpa disadarinya dia sedikit demi sedikit mendapatkan hidayah Allah. Yang ketiga yaitu William Suhaib Webb. Beliau adalah seorang imam Muslim Amerika, yang telah pindah dari Kristen menuju agama Islam pada tahun 1992. Ia dilahirkan sebagai William Webb pada tahun 1972 di Oklahoma dari keluarga Kristen, termasuk seorang kakek yang melayani sebagai pengkhotbah gereja. Namun pada usia 14 tahun, dia kehilangan minat pada agama, dan mengalami krisis spiritual yang digambarkannya sendiri. Dia juga mulai melakukan kenakalan dengan bergabung dengan geng lokal, dan menjadi DJ dan produser hip-hop lokal, membuat rekaman dengan berbagai artis. Setelah masuk Islam pada tahun 1992, Webb meninggalkan karirnya sebagai DJ dan belajar di University of Central Oklahoma, di mana dia lulus dengan gelar sarjana di bidang pendidikan. Ia juga belajar secara pribadi di bawah seorang Syekh Senegal, cukup belajar Islam dan Arab untuk menjadi pemimpin komunitas di kota Oklahoma, di mana ia dipekerjakan sebagai imam di masyarakat Islam kota Oklahoma Raya. Dia secara bersamaan mulai mengajar di Mercy School, sebuah sekolah Islam ke-12 di kota Oklahoma. Ia juga memperoleh gelar sarjana hukum Islam dari Al-Azhar Universitas. Pada tahun 2007, Webb menulis sebuah artikel yang menyebut homoseksualitas sebagai kecenderungan jahat, dan memberitahu seorang calon gay yang masuk Islam untuk mencari pengobatan untuk masalahnya. Dia mengatakan bahwa dia telah memikirkan kembali masalah tersebut, dan mengatakan bahwa meskipun homoseksualitas adalah dosa, konstitusi menjamin hak setiap orang untuk menikah. Webb juga meminta orang-orang LGBT untuk berkontribusi di situs webnya, mencatat bahwa sudah tiba saatnya untuk mengubah cara komunitas menangani masalah ini. Pada tanggal 19 April tahun 2013, Webb diganti sebagai perwakilan komunitas Muslim Boston. Sebagai seorang mualaf, William Suhaib Webb mengakui tidak gampang baginya hidup di tengah masyarakat non-Muslim di Amerika. Namun ia berusaha untuk menunjukkan citra Islam yang sebenarnya dan menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di tengah makin menguatnya kecurigaan dan Islamofobia di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Sebagai mualaf yang masih berusia muda, saya tidak sepenuhnya nyaman untuk menjadi siapa saya yang sebenarnya. Saya mengadopsi budaya berbeda, dan saya tidak dibesarkan dengan budaya itu, kata Webb dalam wawancara telepon dengan Reuters. Webb yang kini berusia 38 tahun, masuk Islam di awal tahun 1990-an. Keinginannya yang besar untuk menggali ilmu tentang Islam, membuatnya memutuskan untuk pergi ke Timur Tengah. Saya datang ke Timur Tengah, dengan euforia yang tinggi dan konsep-konsep yang utopis, tutur Webb yang sekarang menjadi imam di sebuah masjid di AS dan mengelola situs untuk anak muda Muslim. Webb belajar Syariah Islam di Universitas Al-Azhar, Mesir. Saat belajar di Al-Azhar ia menyadari ada kesalahpahaman yang salah tentang agama Islam yang baru dipeluknya. Begitu saya belajar Syariah, saya mulai menyadari bahwa, wah, saya sudah salah memahaminya, dan saya benar-benar ingin merasa nyaman dengan siapa saya dan dengan merangkul diri saya sebagai seorang pribadi manusia, tukas Webb. Yang keempat, yaitu, Ingrid Mattson lahir tanggal 24 Agustus tahun 1964. Ia adalah seorang aktivis dan cendekiawan Kanada, seorang profesor studi Islam. Dia saat ini adalah ketua komunitas London dan Windsor dalam studi, dan digambarkan sebagai mungkin sosok yang paling diperhatikan di kalangan wanita Muslim Amerika, dalam artikel New York Times tahun 2010. Ingrid Mattson dilahirkan Kitchener, Waterloo, Ontario, Kanada pada 1964. Mattson lahir dari keluarga penganut Katolik Roma yang sangat taat. Waktu kecil dia tumbuh sebagai anak yang rajin melakukan misa harian. Mattson telah menjadi pengkritik ekstremisme agama Islam sejak dia pertama kali bertemu dengan Taliban saat mencoba mendidik gadis-gadis pengungsi Afghanistan di Pakistan. Setelah serangan tanggal 11 September, Mattson menerbitkan sebuah artikel internet berjudul, Muslim Amerika Memiliki Kewajiban Khusus. Dalam artikel tersebut, dia menyatakan, saya, sebagai seorang pemimpin Muslim Amerika,
tidak hanya mencela pelaku bom bunuh diri dan Taliban, tetapi juga para pemimpin negara muslim lainnya yang menggagalkan demokrasi, menindas perempuan, menggunakan Al-Quran untuk membenarkan perilaku tidak islami, dan mendorong kekerasan. Sejak serangan tanggal 11 September, Madsen berkali-kali diwawancarai di radio. Dia telah memberi kuliah secara terbuka untuk mengecam kekerasan atas nama Islam dan mengadvokasi penyelesaian konflik dan perbedaan secara damai. Dalam esai tahun 2007, Madsen mengutuk identitas eksklusif, triumfalis, komunal, agama atau politik yang membenarkan serangan kekerasan terhadap kelompok lain. Madsen adalah salah satu penandatangan asli pesan aman yang merupakan tanggapan Muslim internasional terhadap kekerasan sektarian dan terorisme atas nama Islam. Islamic Society of North America (ISNA) tepat sekali memilih Ingrid Madsen sebagai orang nomor 1. Banyak orang sepakat bahwa sosok Ingrid sangat tepat untuk memimpin komunitas Islam Amerika Utara, yang merupakan salah satu pemimpin agama yang kini cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Yang kelima, seorang pria bernama Alexander Russell Webb. Nama lengkapnya Mohammed Alexander Russell Webb, adalah seorang penulis, penerbit, dan konsul Amerika Serikat untuk Filipina. Dia masuk Islam pada tahun 1889, dan dianggap oleh para sejarawan sebagai mualaf Muslim Anglo-Amerika paling awal yang terkemuka. Mungkin tidak banyak yang mengenal Alexander Russell Webb, seorang sastrawan dan filsuf asal Amerika. Meski namanya tidak sepopuler filsuf-filsuf yang berada di Yunani, tapi Alexander Russell Webb memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di negeri Paman Sam ini. Di New York inilah, jiwa sastrawan yang memang sudah Webb miliki kian nampak. Ia menggeluti dunia pers dan banyak menulis artikel-artikel yang berpengaruh di hati para pembaca. Para pembaca sangat menanti-nanti tulisannya, terutama karya-karya cerpennya yang terkenal sangat menarik. Totalitas yang ia berikan mengantarkannya ke jabatan tertinggi sebagai ketua Dewan Redaksi Surat Kabar tempatnya bekerja. Di Amerika pada akhir abad ke-19, jurnalisme mulai lepas landas sebagai media yang efektif dan berpengaruh untuk mempengaruhi publik. Salah satu orang yang membantu memacu gelombang jurnalistik ini adalah Alexander Russell Webb antara tahun 1846 sampai tahun 1916. Webb adalah seorang Kristen, ia seorang wartawan yang baik. Ia mulai mempelajari dan membaca pemikiran-pemikiran secara luas tentang agama-agama lain, dan sangat tertarik pada Islam. Ketika ia ditunjuk oleh Departemen Luar Negeri Amerika untuk bekerja di Kedutaan Amerika di Filipina pada tahun 1887, ia mengambil kesempatan untuk memulai korespondensi dengan Muslim di India tentang Islam. Meskipun ia awalnya diperkenalkan kepada Islam melalui gerakan yang tidak lazim, dan terus terang, tidak Islami, yakni gerakan Ahmadiyah, ia akhirnya menemukan jalannya menuju arus utama Islam. Dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia Muslim, mempelajari Islam dan bertemu dengan ulama. Pada tahun 1893, ia mengundurkan diri dari jabatannya di Departemen Luar Negeri dan kembali ke Amerika. Kembali di Amerika Serikat, ia kemudian menerbitkan banyak buku tentang Islam dan memulai menerbitkan koran Islam yang menjelaskan agama kepada publik Amerika. Pada dekade awal abad ke-20, ia menjadi vokalis utama yang menonjol bagi Islam di Amerika Serikat, bahkan diangkat menjadi konsulat kehormatan Ottoman oleh Sultan Abdul Hamid II. Dia meninggal pada tahun 1916 dan dimakamkan di Rutherford, New Jersey. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.